Dah? Yuk mulai. Aduh. Ini dia direkam ya. Nih. Sekarang kita belajar pecahan lanjutan. Kemarin kita udah tahu pecahan itu ya. Kalau misalkan pecahan itu ya dari satu bilangan, dari satu bentuk dipecah menjadi beberapa bagian. Oke, sekarang kita buka tampilannya dulu. Oke. Ini kita sekarang mengenal pecahan lanjutan ya. Apa itu pecahan? Baca? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A dan A atau B. Kemudian bagian-bagian pecahan. Kan kemarin tahu pecahan nih. Ini nih yang seperti lingkaran ini ya. Dibuat, dipisahin namanya pecah atau pizza. Nah, sekarang bagian-bagian pecahannya kalau kita buat kan jadinya seperti ini. Nah, yang atas ini namanya bilang. kemudian yang bawah namanya Penyebut. penyebut. Pintar. Oke, jenis-jenis pecahan. Ada yang namanya pecahan biasa. Kenapa ini? Bentar ya. Ada yang namanya pecahan biasa. Kemudian ada pecahan selain pecahan biasa. Pecahan campur. Kemudian ada pecahan Desimal. kemudian ada pecahan Persen. persen. Yang pertama, pecahan senilai. Pecahan senilai itu antara yang namanya yang angkanya sama. Kalau misalkan disamakan, misalkan pecahan dengan nilai yang setara 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 2/8. Dari mana Pak dapatnya? Contoh. Mana ya depan tulisnya? Kenapa kok bisa 1/2? Misalkan 1/2. Ini kan namanya setengah. Nah, kalau kita kalikan 2, jadinya 1 kali 2 2 kali 2 4. Jadinya 4 ini kalau dibagi 2 sama dengan 1/2. Makanya dia dibilang setara atau senilai. Oke, paham? Nyambung nggak? Lanjut. Habis pecahan senilai, kita belajar lagi tentang mengubah pecahan dari pecahan diubah ke desimal. Terus ada 1/2 sama dengan 0,5. Diubah ke persen, 1/4 sama dengan 25%. Pecahan campuran diubah ke biasa, 1/2 sama dengan 3/2. Oke, membandingkan pecahan. Yang ini, coba kita pecahan campuran dulu ya. Misalnya pecahan campurannya. Misalkan pecahan campurannya hapus dulu. Misalkan pecahan campurannya di sini 2/3. Gimana cara diubah ke pecahan biasanya? Ini dikali ditambah. Oke, 3 dikali 3 9 ditambah 2 9 tambah 2 tulis 11. Pembilangnya 11. Penyebutnya berarti 3. Ingat ya, ini kan pembilang. Kemudian ini penyebut.
Kalau penyebut tidak pernah berubah. Mau di sini 3 berarti di sini 3, di sini 3, di sini 3. Mau 4 berarti 4. Kalau misalkan 2 3/5. Pembilangnya berapa? 5. Pembilangnya 3. 3, penyebutnya 5. diubah ke pecahan biasa, berarti 5 kali 2 Wah. sama dengan 10 tambah 3 13. 13 per 5. Paham ya? Lanjut. Kita ke pembandingan pecahan. Jika penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Jika pembedanya sama, samakan penyebut. Contohnya ini ya. Ini ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Kalau misalkan ini dengan ini, sini namanya sama ini sama Kalau lebih kecil dia pakai yang ini. Dari mana Pak tahunya lebih kecil sama besar simbolnya? Tambahin garis di sebelah kiri. Jadi huruf Jadi huruf B. B. K itu ke B itu Besar. paham? Paham. Oke, lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba dibaca dulu. Penyebut sama langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangannya. Penyebut tetap contoh. Oke, contohnya bisa ya. Ini 3/7 ditambah 3/7 sama dengan 2 ditambah 3/7. 5/7. Soal latihan. 1/3 ditambah 2/3 sama dengan, mari kita kerjakan bersama. 1/3 2/3 ya. Hapus dulu. Mana pulpen? 1/3 ditambah 2/, karena pembilangnya sama maka sudah pasti pembilangnya 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dibagi 3. Kamu punya permen 3, dikasihin ke orang 3. Satu orang dapat berapa? 1. Berarti sama dengan 1. Paham? Oke. Oke, udah selesai. Nanti Bapak bagi LKPD-nya dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Setelah selesai boleh istirahat. Nah, mana ya? Kamu nanti pura-puranya ngumpulin ke Bapak ya. Habis itu keluar. Nggak usah ditulis, langsung dikumpul aja. Aduh. Itu yang dikumpul lagi ya. Udah, kumpulin. Habis itu keluar.